Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad. Saya Adi Putra Parwanto. Anjay. Di sini kita berada di Malang Creative Center. Yuk, ikuti keseruannya. Kita akan ambil videonya. Apakah yang dari tahun ini? Apa sih yang di sini? Sisi adalah kita dari Malang Creative Center. Sisi dunia pusat aktivitas yang para pelaku integrasi yang menunjukkan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan segala fasilitas penunjang yang disediakan. Pertumbuhan setiap sektor ekonomi kreatif yang beratas sehingga perekonomian industri kreatif bisa melambai di era modern tanpa meninggalkan budaya sebagai sebuah nilai sejarah dan warisan. Kebutuhan transformasi digital adalah salah dengan visi, misi, tujuan, dan strategi besar. Berawal dari visi kami untuk menjadi perusahaan yang proses transformasi digital di Indonesia, hadir sebagai solusi untuk membantu transformasi digital perusahaan Anda. Melalui layanan kami yang berfokus pada pengembangan aplikasi, selaras dengan orientasi kebutuhan pelanggan, serta peningkatan keterampilan seluruh daya manusia digital Indonesia yang tersertifikasi sesuai dengan standar kebutuhan industri. Pada era jasa pengembangan aplikasi, lebih dari 100 karya telah diselesaikan, mengantarkan berbagai instansi daerah digital dengan solusi inovatif dan bergerak. Dan lebih dari 5 instansi dalam penyiaran kami untuk membantu mereka mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Kami bukan hanya membantu aplikasi biasa, kami ada membuat strategis yang memahami kebutuhan Anda. Kami juga menghadirkan solusi transformasi digital sesuai dengan anggaran dan tujuan Anda. Dari siapa ini? Solusi transformasi digital perguruan tinggi membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan guru dan keuangan perguruan tinggi secara terintegrasi. Karena software aplikasi terintegrasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri membantu pengelolaan keuangan perusahaan Anda agar lebih mudah dan mandiri. Pada layanan jasa pelatihan digital, kami telah membersamai dari individu dalam perjalanan mereka melakukan pengembangan diri. Melalui berbagai program pelatihan yang telah dirancang dan cermat untuk membuka kompetensi dan mengasah keterampilan diri. Kami percaya bahwa pelatihan Pengguna. Nah, terus ini ada yang kecil. Yang iso biasanya. Ini kunci. Dan kalau misalnya kalian request kecil juga, khususnya sudah selesai. Nah, supaya request kecil dari orang lain. Kalau misalnya orang tersebut mau mengajukan etika, itu tinggal berjalan dengan saja. Jadi tidak bingung di bawah terus video ini sehingga baca. Biasanya dalam komunikasi
itu jelasnya itu fungsinya buat apa, terus halaman ini buat apa, terus aplikasinya itu pakai apa gitu. Itu biasanya juga di dokumentasi. Nah ini versi lengkapnya dari analis tadi. Jadi sangat penting ya untuk seorang developer itu bisa menjelaskan dokumentasi dan bisa mendokumentasikan dokumentasi gitu. Oke, sekarang hubungan contribution. Jadi kalau kita bikin sebuah proyek atau kita bikin lagi prosesnya itu besar, kita tidak cuma ngopi terus bermain aja. Kita juga mikir gimana sih proyeknya itu dengan lancar atau tidak sesuai dibuat atau misalnya juga bisa itu sampai ente. Makanya kita juga harus optimasi harus Tapi video ini nggak dilebokno kabeh. contohnya seperti ini pakai sudah menggunakan. Jadi kalau misalnya aplikasi itu kalau misalnya kita akses dalam yang sama itu bakal geser, bakal cepat gitu. Jadi plotnya nggak cuma bisa saja dari bisa kita itu fungsinya geser. Kita juga harus ngelakuin setiap kita harus optimasi gitu. Bagaimana usaha kita berjalan dengan lurus walaupun usernya ada ratusan ribu. Ini usaha. Nah, terus ada beberapa teknologi. Ini proses yang harus kita alami dulu. Dengan adanya kesempatan pertama, jadi kalau misalnya kita punya sertifikat fisik, itu kan isinya banyak data dari usernya. Misalnya kalau kita bikin website tentang desa gitu, kan ada data mengenai KTP, NIK, dan lain-lain. Kalau misalnya database atau sumber data dari orang-orang yang memiliki NIK kita, itu kan banyak banget. Jadi kita harus memikirkan bagaimana melakukan backup dari database kita. Namun dan juga kita harus memikirkan backup dari database tersebut. Jadi kalau misalnya nanti terdapat ada kesalahan yang menggunakan database atau database dan bisa akan karena kita punya backup dan kita bisa melakukan recovery database tersebut seperti itu. Nah, untuk kondisinya seperti apa? Jadi materi ini saya mau menyampaikan bahwa kita sebagai developer atau kita sebagai programmer itu kita nggak hanya bikin sebuah website atau sebuah website terus langsung selesai gitu. Tapi ada alur yang terus sebenarnya dan pakem di dalamnya gitu. Jadi kan misal ada beberapa teknis, ada desainnya, ada prototyping, nah baru ada motif gitu. Kayak misalnya kita bikin rumah kan nggak mungkin kita langsung nyampe kita nggak mungkin, kita harus memilih dulu aspeknya gimana, terus rumah kita harus seperti apa, dan seperti apa gitu. Nah itu yang kita lakukan pada ini. Dan teman-teman untuk apa ya proses kerjaan kita soal tentang alur pembuatan software seperti itu. Oke, mungkin untuk materi yang pertama cukup sekali. Materi yang pertama bilang materi sih. Nggak bilang materi weh. Terima kasih banyak Mas Daniel yang sudah memaparkan SDL ini dari BPA. Yang cantik boleh diperkenalkan dulu dia disampaikan. Sebelumnya mau izin kepada Pak Bima dan juga Pak MC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Sandi, perwakilan dari SMK Manajemen, izin memberikan pertanyaan terkait AI. Nah, jadi kan setahu saya AI ini ada keuntungan dan juga kerugian terhadap pengguna atau user. Nah, jadi pertanyaannya untuk Kak Bima, kira-kira di masa depan apakah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia seutuhnya? Atau justru AI diciptakan untuk membantu semua pekerjaan manusia di dunia kerja seperti itu.